Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Ikoanul Arifin dari Universitas Pelita Bangsa Prodi Teknik Informatika kelas TI 235. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat di pembahasan kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, data sudah menjadi suatu yang sangat berharga. Setiap aktivitas kita, dari mulai membuka media sosial, belanja online, sampai menonton video di YouTube, semuanya menghasilkan data. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana data yang begitu besar dan kompleks itu bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Itulah yang kita sebut sebagai alur analisis big data yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, yang pertama-tama kita pahami dulu pengertian dari big data analitik, yaitu tentang big data analitik. Secara sederhananya, big data analitik adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan penting. Tujuannya adalah untuk membantu kita atau sebuah organisasi mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Nah, dalam proses ini, analisis ini ada beberapa teknologi canggih yang sering digunakan, antara lain machine learning, yaitu teknologi yang membuat komputer bisa belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Selanjutnya ada artificial intelligence atau AI yang membuat sistem bisa meniru kemampuan berpikir manusia, seperti mengenali gambar atau memahami bahasa. Selanjutnya ada statistik. Ini digunakan untuk menghitung dan mencari hubungan antar variabel dalam data. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP, yaitu teknik agar komputer bisa memahami bahasa manusia, seperti menganalisis komentar atau ulasan di media sosial. Nah, dengan bantuan teknologi tersebut, organisasi bisa membuat keputusan yang berbasis fakta dan data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan semata. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau yang bisa tahu produk apa yang sedang tren, jam berapa pembelian paling ramai, dan daerah mana yang paling banyak melakukan transaksi. Begitu juga dengan pemerintah. Mereka bisa menggunakan big data untuk memantau pergerakan ekonomi masyarakat, atau bahkan memprediksi daerah yang berpotensi mengalami bencana berdasarkan data cuaca dan sensor lingkungan. Sekarang kita bahas tentang alur analisis big data. Secara umum, ada 5 tahap utama yang menjadi dasar proses ini. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data bisa didapat dari berbagai sumber, seperti sensor IoT yang memantau suhu kelembapan atau lalu lintas, API dari berbagai platform, log system dari aplikasi, bahkan dari media sosial seperti Twitter atau Instagram. Nah, tahap ini penting karena kualitas analisis akan sangat tergantung pada kualitas data yang kita kumpulkan. Kalau data yang masuk tidak lengkap atau salah, maka hasil analisis juga bisa menyesatkan. Jadi prinsipnya yaitu grab in atau grab out. Kalau datanya sampah, hasilnya juga akan salah. Selanjutnya yang kedua ada persiapan data atau data preparation. Nah, setelah data terkumpul, kita bisa langsung menganalisisnya.
biasanya data masih banyak yang salah, seperti duplikat, kosong, atau format yang tidak sesuai. Nah, tahap ini adalah untuk membersihkan data dari kesalahan tersebut. Kegiatan yang dilakukan di tahap ini antara lain membersihkan data dari nilai yang hilang atau tidak valid. Normalisasi yaitu menyeragamkan format data, misalnya tanggal atau satuan. Selanjutnya ada data magging, yaitu menyesuaikan dan memodifikasi data agar siap diproses. Tahap ini memang melelahkan, tapi sangat penting. Bahkan dalam dunia nyata, sekitar 70-80% waktu seseorang data analis dihabiskan untuk membersihkan dan menyiapkan data. Selanjutnya ada tipe dan mode analis. Setelah datanya siap, kita bisa tentukan tipe analisisnya. Apakah kita ingin melakukan analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi, diagnostik untuk mencari tahu mengapa itu terjadi, prediktif untuk memperkirakan apa yang terjadi, atau perspektif untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, kita juga memilih metode analisisnya, yaitu seperti batch processing, yaitu menganalisis data dalam jumlah besar sekaligus. Nah, ini cocok untuk laporan periodik. Atau real time processing, yaitu menganalisis data secara langsung saat masuk. Contohnya sistem deteksi penipuan di bank. Selanjutnya, pola pemrosesan atau processing pattern. Di tahap ini, data mulai diolah menggunakan berbagai framework. Salah satu yang paling terkenal adalah MapReduce yang digunakan oleh Hadoop. Ada juga stream processing yang memungkinkan data dianalisis secara langsung saat sedang berjalan. Misalnya, sistem analisis di YouTube yang memantau komentar dan jumlah view secara real time menggunakan konsep ini. Pola pemrosesan ini menentukan bagaimana data besar bisa diproses dengan cepat tanpa membebani server. Selanjutnya ada visualisasi data atau data visualization. Nah, setelah proses analisis selesai, kita perlu menyajikan hasilnya agar lebih mudah dipahami. Nah, disinilah pentingnya visualisasi data. Visualisasi bisa berupa grafik batang atau pie chart, dashboard interaktif, atau peta data yang memperlihatkan lokasi atau sebaran data. Dengan visualisasi, orang bisa langsung memahami informasi tanpa harus membaca ribuan baris data. Contohnya, Google Analytics yang menyampaikan grafik pengunjung website. Itu hasil visualisasi dari data yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknik-teknik yang digunakan dalam Big Data Analytics. Yang pertama ada Association Analysis. Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan antar item. Contohnya di minimarket. Misalnya pelanggan membeli susu bayi. Kemungkinan besar mereka juga membeli popok bayi. Kayak mungkin sekalian jalan agar tidak bolak-balik. Nah, dari pola ini, sistem bisa memberikan rekomendasi produk secara otomatis. Teknik ini disebut juga market basket analysis dan digunakan oleh banyak e-commerce. Selanjutnya ada data mining dan text mining. Data mining menggali pola dari data terstruktur seperti angka, tabel, atau database. Sedangkan text mining menganalisis teks secara terstruktur seperti komentar, tweet, atau ulasan produk. Contohnya, perusahaan bisa mengetahui apakah pelanggan mereka puas atau kecewa dengan menganalisis komentar mereka di media sosial. Berikutnya, machine learning.
ini adalah teknik yang membuat komputer bisa belajar sendiri dari data. Misalnya, sistem mempelajari pola pembelian pelanggan dan memprediksi produk apa yang mereka beli berikutnya. Machine learning juga digunakan dalam banyak hal, mulai dari deteksi spam email, pengenalan wajah, sampai rekomendasi film di Netflix. Dan yang terakhir adalah predictive analytics. Sesuai namanya, teknik ini digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Misalnya, perusahaan memperkirakan permintaan produk bulan depan, atau bank bisa memprediksi siapa nasabah yang beresiko gagal membayar pinjaman. Teknik ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang strategis sebelum masalah terjadi. Selanjutnya ada studi kasus sederhana. Nah, untuk membuat konsep ini lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, kita ingin menganalisis ulasan tentang buah durian menggunakan metode TF-IDF factorizer. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, perhitungan TF atau IDF, menghitung seberapa penting setiap kata di dalam kumpulan ulasan. Menampilkan hasil dalam bentuk matriks untuk melihat kata mana yang paling sering muncul dan paling berpengaruh. Nah, dari hasilnya kita bisa melihat kata seperti manis, pahit, atau aroma kuat muncul paling sering. Artinya, hal-hal itulah yang paling banyak diperhatikan pelanggan. Informasi ini bisa digunakan oleh penjual durian untuk memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen. Oke, materinya sudah habis. Mungkin dari semua pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa big data bukan hanya soal ukuran data yang besar, tapi tentang bagaimana kita bisa mengambil makna dan wawasan dari data tersebut. Dengan memahami alur analisis big data, kita juga belajar untuk berpikir lebih logis, lebih teliti terhadap detail, dan bisa membaca cerita di balik angka-angka. Menguasai big data berarti kita sedang melatih diri untuk bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang berbasis bukti, bukan hanya sekadar perasaan atau tebakan. Akhirnya kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video presentasi saya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan semangat kita dalam mempelajari dunia data. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.